Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia, insya Allah saya akan berdiskusi dengan teman-teman di FB semua terkait dengan riba yang terjadi di sekitar kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Sesungguhnya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Artinya adalah bahwa kapasitas seorang muslim sebagai saudara kita itu tentunya dia memiliki suatu keutamaan atau memiliki suatu kewibawaan yang ini kita harus junjung tinggi karena dia adalah saudara kita sama muslim. Maka terusan dari hadis tersebut adalah la yadlimuhu. Kalau kita menganggap saudara kita sesama muslim itu adalah saudara atau orang muslim yang lainnya itu adalah saudara, maka kita tidak boleh mendoliminya. Kita tidak boleh berbuat dolim kepada saudara kita dalam bentuk apapun. Kemudian la yakhdhuluhu, dan janganlah kalau kita lari apabila saudara kita sedang membutuhkan kita. Apabila saudara kita sedang sulit, sedang membutuhkan bantuan kita, sedang membutuhkan pertolongan kita, maka kita jangan lari meninggalkannya karena dia adalah saudara kita. Kemudian wala yakdibuhu, dan kita tidak boleh berdusta pada saudara kita karena dia adalah saudara kita. Kita tidak boleh berkata bohong, kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh menepati, kita tidak boleh ingkar janji karena dia adalah saudara kita sama muslim. Kemudian la yahkiruhu, dan kita juga tidak boleh merendahkan martabat saudara kita. Kita tidak boleh menghina saudara kita. Kita tidak boleh meremehkan saudara kita dan seterusnya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, bahwa takwa itu tempatnya ada di dalam hati. Wa yushiru ila sadri thalath marrat, dan kemudian beliau menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di sini. Bihasbi mri'in minasyarr ayahkira akhahul muslim, dan cukuplah seseorang itu dikatakan telah melakukan suatu keburukan manakala ia telah merendahkan saudaranya sesama muslim. Qulul muslim al muslim haram, setiap muslim bagi muslim yang lainnya itu adalah haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu, maka dia tidak boleh menumpahkan harta saudaranya. Kemudian dia tidak boleh mengambil harta saudaranya, dan dia tidak boleh menjatuhkan harga diri saudaranya. Baik. Jadi yang ingin saya tekankan atau yang harus kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwa ternyata seorang muslim itu amat sangat berharga. Seorang muslim itu harus kita muliakan, harus kita bantu, tidak boleh kita dolimi, ya kan? Tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh kita tumpahkan darahnya, tidak boleh kita ambil hartanya, tidak boleh kita jatuhkan harga dirinya, karena seorang muslim itu mulia. Taib. Terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang riba di sekitar kita. Ya, jadi yang ingin saya ambil dari hadis itu adalah kita tidak boleh mengambil harta dari saudara kita, atau kita tidak boleh merampas harta dari saudara kita. Mengapa? Karena pada prinsipnya, ya, bahwa kita itu hanya boleh memakan sesuatu yang halal, dan kita tidak boleh memakan sesuatu yang haram, apalagi di situ ada hak-hak dari saudara kita, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk berjual beli, ya, atau untuk berbisnis, gitu ya, apabila kita ingin mendapatkan harta, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang
275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, jadi jelas kalau kita ingin mendapatkan uang, maka kita disyaratkan untuk bisnis, untuk jual beli. Jual beli itu bisa dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Wa harrama riba, dan kita tidak boleh mengambil harta dengan cara riba, ya, atau dengan berbuat riba. Ini haram, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan an taradi minkum. Kecuali dengan tijarah, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling ridho. Jadi apabila kita perhatikan baik-baik pada ayat ini, maka di sini Allah betul-betul tegas telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan tijarah atau bisnis dan melarang memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, yaitu harta di antara saudara kita dengan cara yang batil. Ya, maka di sini jelas kalau kita ingin mendapatkan harta, maka dengan cara al-bai', ya, dengan cara jual beli. Baik jual beli itu adalah jual beli barang atau maupun jual beli jasa, seperti itu ya. Nah, kemudian apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan kemudian mengharamkan riba, karena di sini Allah Subhanahu wa taala tegas ya. Jadi dalam Islam itu ada perkara-perkara yang sifatnya itu adalah ats-tsawabit, atau perkara-perkara yang sifatnya itu tetap atau kokoh. Dan al-mughayyirat, ada perkara-perkara yang memang sifatnya dia bisa berubah. Tapi dalam ayat ini adalah perkara-perkara yang sifatnya tsawabit. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan jual beli, maka jual beli itu boleh. Tetapi jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukunnya tentunya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Ya, maka riba itu jelas-jelas haram. Apakah riba itu sedikit? Apakah riba itu banyak? Apakah riba itu berlipat-lipat atau apakah riba itu tidak berlipat-lipat? Kalau haram ya haram. Sebagaimana alkohol. Apakah kandungan dalam sebuah minuman itu misalkan hanya 0,5, itu pun tetap haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, wa innal harama bayyinun. Dan yang haram itu telah jelas. Yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Apa yang halal? Yang halal adalah jual beli. Apa yang haram? Yang haram adalah riba. Maka ini keduanya telah jelas. Dan kedua hal ini adalah merupakan perkara yang sifatnya adalah tsawabit, ya. Perkara yang sifatnya tetap tidak akan berubah sampai hari kiamat. Bahwa yang namanya jual beli itu halal dan yang namanya riba itu adalah haram. Nah, kemudian ayat yang berikutnya adalah kita dilarang memakan harta di antara kita dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim. Itu tidak boleh. Kemudian kita diperbolehkan untuk tijarah, untuk bisnis di antara kita, untuk kita bagi hasil dan segala macam itu, maka itu diperbolehkan, gitu ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ketika memahami kedua ayat ini bahwa kita sudah disyariatkan, gitu ya, untuk melaksanakan transaksi jual beli dan transaksi tijarah. Nah, dua hal ini kita bisa lakukan untuk memperoleh harta yang halal. Teman-teman FB, sahabat-sahabat FB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini di sekitar kita, ya, atau kalau kita membahas tentang riba di sekitar kita, apalagi sekarang kita sudah memasuki era revolusi industri, ya, era digital 4.0, ya, era di mana semuanya tinggal pencet, ya. Nah, ini maka riba di sini juga terjadi sangat luar biasa sekali. Riba di sekitar kita itu sangat luar biasa. Kita akan berikan beberapa
praktik-praktik riba yang terjadi di sekitar kita. Ya, di antaranya misalkan terkait dengan fintech ya. Sekarang karena teknologi fintech ini sedang berkembang dengan pesat ya. Fintech itu berkembang dengan pesat, atau fintech itu kepanjangannya adalah financial teknologi. Misalkan saat ini yang paling marak adalah pinjaman online. Ya, di mana kalau misalkan kita kesulitan keuangan, ya kan, kita tinggal install aplikasi pinjaman online, ya kan. Kemudian kita langsung ikuti aturan yang ada, kemudian kita langsung mendapatkan uang, ya, langsung ditransfer dalam waktu yang sangat cepat, ya. Mungkin kira-kira hanya butuh waktu 10-20 menit kita sudah dapat pinjaman online, ya. Nah, tentu praktik-praktik pinjaman online ini maka ini skemanya adalah skema riba, ya, di mana dia memberikan pinjaman kepada kita, kemudian dia memberikan bunga, gitu. Walaupun memang sekarang itu yang kita lihat isunya itu ya di iklan-iklan di aplikasi, apakah itu kita lihat di YouTube ya, terutama yang paling banyak itu di YouTube karena memang iklannya itu dalam bentuk video, gitu ya. Ya, isunya itu adalah bagaimana seseorang itu katakanlah memiliki kesulitan keuangan, kemudian disolusikan dengan cara yang sangat mudah, ya, yaitu dengan install aplikasi, kemudian langsung transaksi pinjam, kemudian langsung di transfer, gitu ya. Jadi yang ditawarkan pertama itu adalah kemudahan, gitu ya. Kemudian yang kedua itu yang ditawarkan itu adalah bunga, dan itu terang-terangan bunga itu ditawarkan. Misalkan ini bunganya hanya sekian persen, ya, hanya 5% dan seterusnya, itu ya. Dan itu jelas-jelas praktik riba, gitu ya. Dan banyak sekali yang telah menjadi korbannya kalau kita lihat informasi belakangan. Maka ini adalah praktik-praktik riba yang betul-betul ini jelas-jelas riba, gitu ya. Ini adalah jelas-jelas riba. Kita harus hati-hati, gitu ya. Karena gini ya, ketika kita bicara pinjaman atau utang piutang, sesungguhnya utang piutang itu dasarnya adalah ta'awun, ya. Utang piutang itu dasarnya adalah ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ya. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi utang piutang itu sesungguhnya itu dia untuk ta'awun, gitu ya. Bahkan pernah ada yang meliti ya, praktik utang piutang itu tidak terjadi, gitu ya. Utang piutang yang dimaksud di sini adalah utang piutang sesuatu yang katakanlah barang-barang, gitu ya. Itu tidak terjadi pada jual beli, ya. Itu pada tiga kurun terakhir, gitu ya. Jadi mereka kalau jual beli apa segala macam itu selalu cash, gitu ya. Nah, kemudian utang piutang itu terjadi ya pada zaman dahulu, tetapi utang piutang yang dia itu memang dasarnya adalah suatu kebutuhan, gitu ya. Utang piutang itu lebih kepada basic need, gitu. Misalkan orang nggak punya uang untuk makan, atau nggak punya uang untuk bayar SPP, atau nggak punya uang untuk bayar kontrakan misalkan ya, atau untuk sewa rumah, itu betul-betul itu utang piutang yang katakanlah memang darurat sekali harus utang, kalau enggak nanti akan mudarat, gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan di pinjaman online seorang orang itu dimanjakan, gitu ya. Dia utang piutang dengan apapun, gitu ya. Ingin barang yang katakanlah utang piutang yang sifatnya konsumtif, yang sifatnya produktif itu dipermudah, gitu ya. Kemudian diberikan bunga yang rendah, gitu ya. Tapi sekalinya dia telat, gitu ya, tidak bayar bunga, nanti bunganya akan berlipat-lipat, gitu ya. Bahkan orang yang tadinya mungkin pinjam ke pinjol itu dia hanya 20 juta, itu nanti bisa berlipat-lipat sampai 50 juta, 100 juta dan seterusnya, gitu ya. Dan memang sifat riba itu akan betul-betul mencekik kita, melilit kita, gitu. Maka kita harus bertakwa dan kita harus menghindari ini ya. Ini riba yang betul-betul ditawarkan secara terang-terangan, dan ini iklannya luar biasa masif ya di internet seperti itu. Kemudian di antara riba yang terjadi di sekitar kita ini adalah misalkan seperti e-wallet ya, atau dompet digital seperti itu ya. Ini kan lagi banyak ya. Kita misalkan kalau mau belanja ya di online shop tertentu itu kita ditawari, gitu ya. Kita ditawari aplikasi-aplikasi, gitu ya. Nah, nanti dari aplikasi-aplikasi itu nanti kita tinggal deposit seperti itu ya. Kita mendepositkan uang kita, ya kan, ke merchant-merchant tersebut, ya kan. Kemudian setelah itu kita belanja, ya kan. Kemudian kita nanti akan diberikan diskon, gitu ya. Nah, ini adalah praktik riba ini di e-wallet, gitu ya. Riba di sini dia kenapa ini kok bisa dibilang riba, gitu kan? Bukankah kita seolah-olah itu seperti menukarkan uang kita, gitu ya, uang yang tadinya fisik ke uang elektronik, gitu ya. Kemudian kita gunakan untuk belanja, ya kan? Kemudian itu ribanya di mana? Kan seperti itu ya. Nah, ini
Jadi yang perlu kita pahami bersama, jadi kalau riba itu kita melihat akadnya gitu ya. Taib. Mungkin akad itu tidak disampaikan secara langsung atau secara lisan tidak disampaikan, tapi praktiknya ini terjadi. Jadi begini ya, ketika misalkan kita katakanlah mendepositokan uang kita, ya kan, ke e-wallet gitu ya, itu sebenarnya akadnya kita itu menyimpan uang kita, atau akadnya kita itu wadiah gitu ya, kita titip uang kita, ya kan, ke perusahaan e-wallet tersebut, ya kan, kemudian uang itu kita gunakan untuk belanja atau seperti apa sebenarnya, ya. Apakah ini akadnya itu adalah wadiah yat amanah, ya kan, kita titipkan uang kita ke e-wallet itu, kita masukkan ke dompet digital tersebut, ya kan. Yang kedua, apakah ini akadnya adalah sorf, ya, kita tukar uang fisik kita menjadi uang elektronik. Nah, itu seperti itu. Atau ini adalah qard atau utang gitu. Nah, kalau misalkan kita kita lihat dengan cermat ya, kita amati dengan teliti. Kalau misalkan begini ya, uang yang kita taruh di e-wallet itu, ya kan, kalau dia adalah wadiah yad amanah, maka pihak perusahaan ini tidak bisa menggunakan uang kita. Nah, ini kalau ini akadnya adalah yad amanah, karena dia hanya menerima titipan saja, menerima akad, maka dia harus betul-betul jaga uang kita seperti itu ya. Ini kalau akadnya adalah wadiah yad amanah. Tapi yang kedua, kalau misalkan wadiah yad amanah, dia tidak boleh menggunakan uang kita. Kemudian yang kedua, kalau ini akadnya itu adalah sorf ya, adalah menukar uang, ya kan. Ini kemudian betul nggak ini menukar uang gitu ya? Kalau ini bentuknya adalah menukar uang, maka biasanya ini modelnya seperti imani-imani ya. Misalkan ada Indomaret card seperti itu, tapi ini beda lagi gitu ya. Atau ini bentuknya qard gitu ya. Ya. Kalau qard itu berarti kita telah meminjamkan uang kita kepada perusahaan merchant tersebut. Gitu ya. Nah, apabila kita lihat begini ya, ketika uang para nasabah itu kemudian didepositokan gitu ya ke e-wallet dari jutaan nasabah itu, ya kan? Kemudian perusahaan tersebut ternyata bisa menggunakan uang tersebut, kemudian uang nasabah itu bisa dibungakan, kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan, ya kan? Kemudian dari keuntungan bunga itu dia memberikan subsidi kepada kita sebagai nasabah berupa diskon ketika kita belanja, maka itu namanya adalah riba. Karena yang harus kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan keuangan digital itu sebenarnya memang mereka itu intinya mengumpulkan dana masyarakat, kemudian dibungakan, kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari situ, gitu ya. Mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, setelah mereka mendapatkan keuntungan, sebagian keuntungan itu diberikan diskon kepada nasabahnya, diberikan benefit kepada nasabahnya berupa diskon. Nah, itu maka itu adalah riba, gitu ya. Kenapa? Karena kaidahnya kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Setiap qard atau pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Ya, itu adalah jelas-jelas riba. Maka kita harus hati-hati, gitu ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Jadi sebenarnya begini ya, kalau kita ingin betul-betul aman dari riba itu, maka setiap akad itu, setiap muamalah itu kan dasarnya akad. Maka kita harus betul-betul mengetahui secara persis ini akadnya apa, gitu ya. Apakah ini akadnya adalah jual beli, apakah ini akadnya adalah utang piutang, apakah ini akadnya adalah bagi hasil dan seterusnya, gitu ya. Itu seperti itu. Seperti tadi ya, kasus pada e-wallet tadi ya. Kenapa di e-wallet itu cenderung akadnya adalah qard, utang piutang gitu ya? Karena memang buktinya si perusahaan itu dia bisa menggunakan uang kita. Kalau mereka bisa menggunakan uang kita, bisa mengolah uang kita untuk dibungakan atau mungkin untuk diinvestasikan, nah itu berarti adalah akadnya utang. Kalau kita diberikan manfaat, berarti ribanya ada di situ. Dan kita lihat bahwa e-wallet ini banyak sekali ya. Kita tidak perlu sebut nama, tapi kita banyak sekali, bahkan sekarang online shop gitu ya, dan transportasi online dan segala macam itu mereka juga banyak memiliki e-wallet yang ini sudah satu paket gitu ya. Tapi kemudian bagaimana kalau misalkan kita ingin belanja gitu ya? Kalau pakai e-wallet kan kita bisa dapat diskon, tapi kalau tidak pakai e-wallet kan kita tidak dapat diskon gitu ya. Maka yang aman itu adalah kita belanja secara tunai. Ya boleh kita misalkan belanja di online shop ya kan, asal barangnya jelas ya kan, barang-barang yang memang mubah diperbolehkan, barang-barang yang halal kita belanja, dan kita bisa belanja secara cash ya, dengan transfer itu lebih aman. Tapi kalau kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi itu cenderung akan mendapatkan riba
gitu ya. Kalau kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi dan seterusnya, maka ini kita akan mendapatkan riba seperti itu, gitu ya. Taib. Kemudian riba apalagi yang terjadi di sekitar kita, ya? Tentu riba pada pembiayaan ya. Riba pada pembiayaan ini banyak sekali ya. Kalau misalkan kita lihat riba pada akad murabahah, ya kan? Riba pada akad bagi hasil, ya, mudharabah atau musyarakah, seperti itu. Dan ini kita juga harus perhatikan, gitu ya. Tapi sekarang misalkan sekarang mulai banyak pembiayaan ya, pembiayaan dalam bentuk jual beli misalkan secara tidak tunai. Nah, itu ribanya di mana, gitu ya. Ya pada hakikatnya begini ya, kita boleh membeli barang secara tidak tunai atau secara kredit, ya. Walaupun Imam Ahmad cenderung memakruhkan jual beli secara kredit ini kalau untuk barang-barang yang memang ini tidak, katakanlah bukan yang pokok seperti itu ya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali ya lembaga-lembaga atau mungkin perorangan yang mereka memiliki bisnis pembiayaan, gitu ya. Nah, yang terjadi pada transaksi jual beli secara tidak tunai dengan akad al-murabahah, ini ribanya di mana? Ribanya adalah manakala dalam skema akad atau skema pembiayaan tersebut, ya, di akadnya itu diberlakukan denda keterlambatan, ya. Maka ini akan menjadi riba. Mengapa? Ya karena denda keterlambatan itu adalah merupakan praktik riba nasiah, gitu ya. Riba karena ada penundaan pembayaran utang. Nah, itu seperti itu. Ya, dan ini masih banyak dilakukan ya oleh lembaga keuangan syariah. Baik itu bank syariah maupun lembaga keuangan syariah non-bank. Ini juga banyak dilakukan. Kalau misalkan masih ada transaksi-transaksi yang katakanlah dia menerapkan denda gitu ya dengan alasan apapun, itu riba, ya. Mengapa riba? Karena memang tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh kita menarik harta dari saudara kita itu, ya, itu selain daripada apa-apa yang menjadi kewajibannya. Kalau misalkan dia bayar utang, ya dia tetap bayar utang. Itu misalkan angsuran, gitu ya. Dalam transaksi jual beli biasanya kan ada angsuran, misalkan beli laptop, ya kan, kemudian harganya 5 juta, kemudian angsuran per bulannya misalkan katakanlah 500.000, ya kan, dalam waktu 10 bulan misalkan seperti itu. Nah, ketika si pembeli ini dia katakanlah telat untuk membayar, gitu ya, maka kita sebagai penjual tidak boleh kemudian memberlakukan denda keterlambatan. Kenapa? Karena itu betul-betul riba, gitu ya. Nah, itu seperti itu tuh adalah perbuatan yang tidak hanya riba tapi juga zalim, gitu ya. Dia sedang susah, ya kan, dia sedang katakanlah tidak ada uang tapi dia malah diberikan denda, dan dendanya dihitung per hari seperti itu. Nah, itu jelas-jelas riba, dan itu adalah riba nasiah. Riba nasiah itu adalah riba jahiliyah yang telah dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi ketika itu, gitu ya. Jadi apabila seseorang itu punya utang, kemudian utangnya sudah jatuh tempo, ya kan, kemudian dia tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo, maka dia berjanji akan memberikan kelebihan nanti dengan mengundur waktu pembayaran atau dengan katakanlah menambahkan tenor perjanjiannya, ya. Misalkan utang ini misalkan harus dibayar pada bulan Februari, ternyata pada bulan Februari itu dia tidak mampu, gitu kan. Misalkan tadi angsurannya misalkan per bulan 5 juta. Kemudian dia akan bayar nanti pada bulan Maret dengan menambahkan denda, ya, misalkan per hari sekian. Nah, itu adalah praktik riba, gitu ya. Nah, ini adalah dalam pembiayaan jual beli secara tidak tunai atau dengan akad al-murabahah seperti itu, ya. Jadi al-murabahah diperbolehkan oleh para ulama, ya. Tetapi tidak diperkenankan untuk memberlakukan denda keterlambatan seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan pemberlakuan denda keterlambatan pada lembaga keuangan syariah, gitu ya. Nah, di lembaga keuangan syariah itu isunya adalah denda keterlambatan itu adalah takzir, ya, atau bentuk hukuman, ya. Hukuman yang diberikan kepada nasabah yang dia telah melakukan pembayaran. Nah, itu, ya. Kemudian dana tersebut nantinya tidak akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan bank syariah. Jadi bank syariah itu dia hanya mengambil angsuran yang katakanlah sesuai dengan akad perjanjian, gitu ya. Tapi kalau misalkan denda itu tidak akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan bank syariah. Nah, dengan alasan itu maka bank syariah mengatakan bahwa boleh, ya,
seperti ini. Kenapa? Karena uangnya toh ini tidak masuk dalam akad, tidak masuk dalam pendapatan bank syariah gitu ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini gitu ya? Nah, kalau seperti ini pun jumhur ulama juga mengatakan bahwa ini merupakan praktik riba. Karena kita tidak boleh menghukum dengan menarik uang dari saudara kita. Ya, maka tadi ya seperti ini mengambil harta dengan cara yang batil gitu. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil ya. Tidak boleh mengambil harta atau memakan harta dengan cara yang batil. Di antaranya adalah denda keterlambatan. Walaupun denda tersebut nanti tidak digunakan oleh bank syariah sebagai pendapatan, tapi akan disalurkan sebagai dana kebajikan, akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi itu tetap riba gitu ya. Kenapa riba? Karena apabila bank syariah misalkan dalam 1 tahun mengumpulkan uang denda itu sampai katakanlah 2 miliar, 3 miliar karena nasabahnya banyak sekali gitu kan. Kemudian uang tersebut diberikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, maka sesungguhnya bank syariah itu mendapatkan manfaat. Bank syariah akan mendapatkan pujian gitu ya. Dia akan dipuji karena dia telah memberikan dana kebajikan kepada masyarakat. Itu dia mendapatkan manfaat. Dari mana manfaat itu didapat? Dari utang piutang. Maka berlaku kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, maka setiap utang ya yang mendatangkan manfaat itu adalah riba ya, terlepas dari perdebatannya. Ini memang perdebatannya cukup panjang gitu ya. Kemudian riba yang terjadi di sekitar kita ya, di antaranya adalah riba pada transaksi bagi hasil. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagi hasil itu sebenarnya teorinya sederhana gitu ya. Misalkan ada 2 orang yang mereka bekerja sama, yang mungkin ada yang dia kapasitasnya sebagai sohibul mal yang punya harta, kemudian satu lagi dia adalah kapasitasnya sebagai mudharib ya. Dia yang mengelola harta tersebut untuk dibuat sebuah usaha gitu ya. Nah, tayyib ya. Nah, biasanya mereka akan menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil gitu ya. Kerjasama antara orang yang punya uang dengan orang yang punya keahlian. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi sebenarnya bagi hasil itu nantinya gitu ya, itu diberikan dari keuntungan bersih atau dari net profit gitu ya. Jadi kalau untung itu akan dibagi untungnya ya. Tapi kalau misalkan tidak untung atau rugi, maka kerugiannya juga akan dibagi ya. Kalau untung akan dibagi bersama ya, si sohibul malnya akan dapat bagian, kemudian mudharibnya akan dapat bagian ya. Tapi kalau rugi ya, maka rugi akan ditanggung bersama ya, tanggung renteng. Si sohibul malnya itu dia akan rugi karena mungkin hartanya berkurang atau habis ya, karena ini ada risiko bisnis seperti itu ya. Kemudian mudharibnya dia akan menanggung kerugian, dia berupa tenaga, pikiran, waktu dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi itulah keadilan gitu ya. Kalau bagi hasil itu prinsipnya adalah harus adil. Adilnya di situ ya. Jadi kalau rugi, kalau untung ayo kita bagi bersama-sama. Kalau untungnya besar, dapat bagiannya besar. Kalau untungnya kecil, dapat bagiannya kecil. Kalau rugi ya sudah, berarti sama-sama ditanggung bersama gitu ya. Tapi yang terjadi sekarang ya, kalau bagi hasil itu tidak seperti itu gitu ya. Biasanya investor atau sohibul mal itu dia menetapkan keuntungan di awal akad. Misalkan nih saya mau investasi ya, antum punya usaha apa, ana mau investasi sekian M, tapi kita ingin dapat keuntungannya per tahun katakanlah 20%. Nah, ini adalah riba karena keuntungannya ditentukan di awal akad. Ini nggak boleh sama sekali gitu ya. Ini tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian juga mudharibnya juga tidak boleh menerima apabila ada permintaan seperti itu gitu ya. Yang benar itu adalah mungkin mudharib bisa menyampaikan portofolio atau misalkan bisa menyampaikan, wah ini prospektus usaha, misalkan usaha pertambangan ini prospek keuntungannya begini, kerugiannya begini, risikonya begini ya kan. Kemudian misalkan nanti bisnis pada perkebunan, pertanian ini begini, pada perdagangan begini, seperti itu. Nah, itu. Ya walaupun memang di sini ya kalau kerjasama itu memang hendaknya sohibul mal atau orang yang memiliki harta itu kerjasama dengan orang-orang yang memang sudah ahli ya. Ahli dalam bisnis tersebut, yang pertama. Yang kedua, memang bisnis tersebut dijalankan sesuai dengan syariat Islam ya. Dijalankan dengan cara yang benar gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita gali ini banyak sekali ya transaksi-transaksi riba yang ada di sekitar kita. Ya, mulai dari pinjaman online ya kan, pinjol ya, kita harus hati-hati. Kemudian mulai dari e-wallet ya kan. Kemudian mulai dari pembiayaan jual beli secara tidak tunai dengan akad al-murabahah, kemudian dengan transaksi bagi hasil dan seterusnya. Jadi banyak sekali transaksi-transaksi
riba yang terjadi di sekitar kita. Untuk itu kita harus paham ya. Kita harus ingat bahwa muamalah itu dasarnya akad, maka akadnya dulu harus jelas gitu ya. Akadnya dulu harus jelas. Ini akadnya apa? Apakah ini akadnya jual beli barang atau jual beli jasa? Ini apakah akadnya adalah bagi hasil atau apa? Ini harus semuanya harus jelas gitu ya. Jadi akadnya itu harus jelas baru jalan. Nah itu kira-kira seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari yang terbatas ini. Ya barangkali dari teman-teman ada yang bertanya ya, atau ada yang berkomentar terkait dengan materi ini, maka kita akan bahas. Ya ini sampai saat ini yang komennya belum ada yang bertanya ya. Ada tuh. Oke. Putri Amalia. Putri Amalia. Iya. Kita lihat pertanyaannya. Oke. Ustadz mau nanya, katanya pemerintah kalau pinjol ilegal itu tidak usah dibayar. Kalau kita ikuti pemerintah tidak dibayar, apakah kita berdosa atau pemerintah yang menanggung? Kayak Sultan Ustadz. Iya, pinjol ilegal ya. Pinjol ilegal itu apakah tidak dibayar seperti itu, gitu ya. Jadi, nah ini bagaimana kalau kita sudah melakukan utang piutang ya, utang piutang. Ya mungkin tadi ya kalau kita sudah kejebak dengan dengan mereka, dan yang pertama mereka ilegal ya. Ilegal itu artinya mereka akan melanggar hukum ya, secara undang-undang dia melanggar hukum karena dia ilegal gitu ya. Ya kita bayar sesuai dengan yang kita pinjam saja, kita kembalikan seperti itu, gitu ya. Kita tetap bayar sesuai dengan yang kita pinjam saja, tapi kita tidak akan bayar bunganya seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin begitu ya, Pak ya. Ya, terus kalau pinjol itu kan yang ilegal sudah dipenjarakan ya. Terus yang bayarnya seperti apa? Sedangkan bayar kantor udah nggak bisa kan? Kalau ingin melunasi yang namanya hutang harus dibayar kan? Itu cara bayarnya biar. Ya kalau misalkan tidak ada yang bisa dihubungkan lagi, berarti tidak perlu dibayar atau perusahaannya sudah tutup ya kan, karena jadi mungkin gini ya Pak, jadi dia sudah legal perusahaannya gitu ya, dia sudah punya perusahaan gitu ya, sudah punya PT gitu ya, tapi mungkin dia belum terdaftar di OJK atau belum mendapatkan izin dari OJK gitu ya, sehingga ketika PT-nya tadi katakanlah sudah disegel, sudah dibubarkan oleh OJK, oleh pemerintah ya kan, ya berarti kan kita tidak bisa berhubungan lagi dengan mereka ya, nggak perlu kita bayar gitu. Walaupun mungkin juga nanti orang-orangnya pinjol yang sudah ditutup sama pemerintah itu mereka juga masih aktif gitu, karena mereka sudah merasa meminjamkan uangnya ke si A, si B, si C, pasti mereka punya data gitu ya, itu mereka punya data dan mereka pasti akan tagih, biasa seperti itu. Nggak kemudian ketika perusahaannya ditutup kemudian keberlanjutan transaksinya itu hilang, itu saya rasa sih enggak gitu, karena mereka sudah punya data-data kita, punya data-data nasabah yang sudah pernah minjam gitu. Nah itu seperti itu ya. Tapi saya juga kurang tahu persis kalau misalkan di pemerintah apakah nggak perlu dibayar gitu ya. Kalau misalkan pemerintah menginstruksikan tidak perlu dibayar, berarti sudah nggak perlu dibayar gitu. Dosanya ditanggung pemerintah kalau misalnya berdosa. Ya kalau masalah dosa itu kan kita kembalikan kepada Allah gitu ya, seperti itu ya. Tapi yang jelas adalah ketika kita punya utang ya harus dikembalikan kan, seperti itu. Ya apakah nanti ketika pinjol itu ditutup kemudian pemerintah bilang ini nggak perlu dibayar, nanti yang nanggung kalau misalkan yang nanggung pemerintah itu lain hal gitu ya. Tapi mungkin pemerintah pun tidak akan mau menanggung karena dia sudah melanggar. Ya kan seperti itu. Dia sendiri sudah melanggar, artinya bahwa usahanya ini betul-betul ilegal, betul-betul tidak berizin. Nah, itu seperti itu. Karena sekarang kan pinjol-pinjol itu memang banyak ya yang tidak berizin. Sebenarnya tidak hanya itu, tidak hanya sekedar pinjol, tapi rentenir itu sekarang banyak sekali tuh, koperasi atau misalkan orang perorangan seperti itu. Itu banyak sekali yang memang dia jalan seperti itu gitu ya. Terus kalau ada keinginan pengen bayar karena saya punya utang nih gitu kan, apakah bisa diganti dibayarkan dengan ganti sedekah dengan niat untuk bayar riba terus pinjol yang pernah pinjol atau bagaimana? Atau kita ke yatim piatu atau bagaimana? Ya artinya gini, kalau kita punya utang gitu ya, kemudian orang yang kita utang itu masih ada gitu ya, itu kita usahakan tetap harus kita bayar. Itu kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Kecuali kalau misalkan orang yang kita utang itu dia meninggal ya kan, ya mungkin kita akan bayar kepada ahli warisnya. Kalau orang yang kita utang itu dia meninggal gitu kan, ya kalau kita misalkan putus hubungan gitu ya, kita nggak tahu lagi gitu, kita kemana ya, tadi kita sedekahkan atas nama orang itu. Berarti pinjol ilegal pun bisa seperti itu kan? Bisa seperti itu ya. Iya, kalau memang harus begitu gitu. Tapi saya nggak yakin sih kalau misalkan orang yang
pernah meminjamkan pinjol itu gitu ya. Pasti kan pinjol itu dia punya karyawan, punya tim gitu ya. Dan mereka masih punya data walaupun tadi pinjolnya sudah ditutup gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan juga Pak ya. Betul. Bagaimana hukumnya menerima uang selain uang gaji? Soalnya suami saya di kapal banyak pemasukan yang disebut uang panas ya. Nah ini ya. Baik, dari Ibu Leni Oktaviani, ya bagaimana kalau hukumnya menerima uang selain gaji? Ya kalau uang panas, uang yang tidak jelas sumbernya tidak boleh. Ya jelas-jelas haram ya. Maka kita jangan diterima, kita jangan terima karena uang haram itu mengerikan sekali ya. Itu imbasnya mengerikan sekali dan kita juga jangan terlibat ya di uang panas seperti itu. Jadi betul-betul uang yang halal gitu ya. Ya maka apa namanya Ibu Leni ya perlu apa namanya tanyakan dulu ini uangnya uang apa dulu gitu ya. Nah, ini seperti itu gitu. Istri yang menerima nafkah dan orang lain sebagai penerima hadiah, menerima nafkah dari gaji riba, menerima hadiah dari riba, ya haram biasanya. Haram, ya haram jelas ya. Karena kan kalau yang pertama kan pekerjaannya jelas-jelas haram ya kan. Dan itu justru kan bahaya gitu ya. Dan itu bahaya ketika seorang suami gitu ya, dia katakanlah kasabnya atau penghasilannya itu dari pekerjaan riba gitu ya. Sesungguhnya dia telah tega gitu ya. Dia telah tega memasukkan apa namanya bara api neraka ke dalam tubuh anggota keluarganya, ya kan? Ya kan dia makan riba, kemudian istrinya makan riba, anak-anaknya makan riba, nah itu. Ya, dan setiap apa namanya darah ya kan, yang itu dari apa namanya riba itu maka setiap daging yang tumbuh dari apa namanya barang yang riba maka tempatnya di neraka seperti itu. Ya, ini bahaya sekali maka betul-betul yang namanya uang riba itu harus kita hindari gitu ya. Walaupun mungkin sedikit uang itu kita dapat sedikit ya gajinya sedikit kalau misalkan katakanlah gaji aslinya ini kalau misalkan suami misalkan ya seorang yang bekerja gitu ya. Misalkan gaji aslinya dia itu sebenarnya cuma 3 juta gitu kan. Tapi ada ketambahan uang panas katakanlah 2 juta gitu ya. Lebih baik yang uang panas tadi tidak diterima. Gitu. Kita tolak kalau misalkan ini uang ini adalah uang haram bukan hak kita maka kita harus tolak seperti itu. Kalau kemudian seseorang itu bekerja di bank riba ya dia harus segera taubat. Ya, segera harus pindah gitu ya. Dia harus mencari pekerjaan yang selain daripada riba dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang halal gitu ya. Mungkin kalau orang kerja di bank ya kan dia sudah nyaman dengan gaji yang besar ya kan, dengan karirnya yang sangat bagus ya kan. Apa yang didapat itu katakanlah apa ya namanya mencukupi kehidupannya dia sejahtera segala macam. Tapi kalau itu riba itu kan bahaya. Ya, dan riba ini dosanya besar sekali gitu ya. Seperti itu. Maka segeralah untuk berhijrah untuk mencari pekerjaan yang halal gitu. Wallahu alam. Bagaimana hukum orang yang bekerja di bank syariah ya? Apakah jatuhnya seperti orang yang bekerja di bank konvensional ya? Tentu tidak. Ya, orang yang bekerja di bank syariah itu tidak sama dengan orang yang bekerja di bank konvensional. Karena kalau yang namanya bank syariah, dia pasti bank yang dia itu menjalankan kegiatan usahanya ya, mulai dari kegiatan penghimpunan dana, kemudian kegiatan penyaluran pembiayaan, kemudian jasa keuangan itu tidak mungkin ada yang riba tapi tidak semuanya riba gitu ya. Tidak semuanya kemudian riba. Mungkin masih ada yang riba tapi tidak semuanya riba gitu ya, seperti itu. Jadi masih bercampur gitu ya. Nah, paling tidak orang-orang yang bekerja di bank syariah itu kalau dia tahu fikih muamalah dia bisa menyampaikan akad ini sebaiknya begini, akad ini sebaiknya begini seperti itu ya. Ya misalkan dulu ya, misalkan ada banyak perdebatan ya, misalkan terkait dengan transaksi pembiayaan al-murabahah atau jual beli secara tidak tunai. Dulu kan apa namanya ada denda gitu ya, ternyata ada yang memberikan banyak masukan bahwa tidak boleh memberlakukan denda. Kemudian ada beberapa bank syariah yang tidak memberlakukan hukum denda kepada nasabahnya. Ini kan sudah ada kemajuan seperti. Kemudian jual beli barang tiruan apakah haram ya? Misal barang-barang yang disebut KW karena merek sama tapi beda kualitas gitu ya. Nah, ini terkait dengan masalah barang-barang yang tiruan ya. Ya, tiruan itu misalkan ada yang KW1, ada yang KW2, ada yang KW3 seperti itu. Ya. Ini apabila diizinkan ya, sepanjang diizinkan oleh pemegang merek ya, maka ini diperbolehkan saja gitu ya. Misalkan orang jualan sepatu atau yang sering ya, sepatu Adidas atau sandal Adidas ya kan, tapi ini yang KW2-nya gitu ya, sepanjang diperbolehkan maka itu ya apa namanya halal ya, silakan. Ya tidak haram ya. Tapi kalau misalkan dilarang oleh pemiliknya karena sudah dipatenkan ya, dari sisi merek, kemudian dari sisi bentuk dan segala macam bahan, nah itu maka harus apa namanya berkreativitas sendiri, mungkin mencari ide-ide sendiri, ide kreatif sendiri yang ini belum dibuat oleh orang lain, wallahu alam. Bagaimana kalau kita misalkan mendapatkan project gitu ya, project dari bank konvensional gitu ya, ya. Baik Jadi perorangan atau bank sendiri. ya baik perorangan maupun banknya sendiri ya. Jadi tadi kita pahami bersama ya bahwa
bank konvensional itu adalah bank yang dia menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan sistem ribawi gitu ya, dengan bunga dan segala macam gitu ya. Maka transaksi dan segala macam di situ adalah haram gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita dapat proyek dari bank itu bagaimana gitu ya? Mungkin proyek itu tidak terkait dengan apa namanya kegiatan usahanya gitu ya. Ya tetap sama saja haram gitu ya. Karena kita sudah mendukung gitu ya. Kita sudah tolong menolong dalam perbuatan dosa, itu juga haram seperti itu gitu. Maka lebih baik kita mencari klien yang memang kita tahu pasti usahanya adalah usaha yang halal. Wallahu a'lam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya adalah bahwa kita harus betul-betul hati-hati terkait dengan transaksi-transaksi yang ada di sekitar kita. Ya, walaupun mungkin akan menjanjikan kemudahan, ya kan, akan menjanjikan benefit, akan menjanjikan keuntungan gitu. Tapi yang menjadi screening kita itu adalah apakah ini halal atau haram gitu ya. Biar terkait dengan emas ini, jual beli emas tentu boleh ya. Jual beli emas tentu halal, boleh gitu ya. Tetapi yang bermasalah adalah jual beli emas secara tidak tunai gitu ya. Atau secara kredit atau mungkin dicicil gitu ya. Emasnya itu dicicil. Nah, ini kita yang harus betul-betul hati-hati gitu ya. Karena kalau karena emas itu dia kan masuk ke dalam barang-barang ribawi ya, termasuk dalam komunitas barang-barang ribawi yang tidak diperjualkan secara tidak tunai. Kalau jual beli emas harus ya dan biadin, harus langsung ya seketika itu gitu ya. Harganya berapa, uangnya berapa, ya langsung apa namanya intinya terima barang, terima uang, seperti itu yang paling mudah gitu ya. Kalau sekarang ada emas digital ya kan, atau ada cicil emas, atau katakanlah jual beli emas secara online, ini maka ini kita harus berhati-hati gitu ya. Karena emas itu fisiknya jelas gitu ya. Walaupun mungkin emas itu dia kalau di Indonesia itu dia sebagai komoditas ya, sebagai katakanlah barang yang bisa diperjualbelikan secara tidak tunai, tapi hakikatnya adalah emas itu adalah termasuk barang-barang yang dia ribawi. Maka kita kalau mau beli emas ya beli saja secara tunai gitu. Ya dan biadin. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan terakhir ya, Bapak, yang kita pada malam hari ini tentang riba yang terjadi di sekitar kita ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita akan melaksanakan transaksi maka kita harus lihat akadnya, karena muamalah itu dasarnya adalah akad ya. Kalau setelah kita paham akadnya ya harus terpenuhi ya syarat dan rukunnya agar betul-betul transaksi yang kita jalankan itu betul-betul halal gitu. Jangan tergiur, jangan mudah dibujuk rayu dengan transaksi-transaksi yang menawarkan kemudahan, diskon segala macam, tapi ternyata transaksi itu adalah transaksi riba. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.